Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Nazila dengan NPM 23312249. Saya dari kelas Informatika 23GX Universitas Teknokrat Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang zikir dan hikmah berzikir. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu zikir? Jadi, zikir adalah sadar diri kepada Allah yang dilakukan seseorang dalam setiap keadaan. Zikir juga merupakan sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk sadar diri kepada Allah, di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Dan zikir adalah salah satu kewajiban yang tercantum di dalam Al-Quran. Jadi zikir itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalimat zikir yang paling utama itu kalimatnya seperti apa? Nah, kalimat zikir yang paling utama yaitu la ilaha illallah. Kemudian doa yang paling utama itu kalimatnya seperti apa? Nah, doa yang paling utama itu kalimatnya alhamdulillah. Kemudian seseorang yang melakukan zikir itu disebut zakir. Kemudian secara bahasa zikir memiliki arti menyebut, mengingat, dan berdoa. Dalam bahasa agama Islam, zikir sering didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian jenis zikir. Zikir pertama adalah dengan mengingat nama dan sifat Allah serta memuji, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak baginya. Sekedar menyanjung Allah seperti mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menyebut konsekuensi dari nama dan sifat Allah atau sekedar menceritakan tentang Allah. Contohnya adalah seperti mengatakan Allah Maha mendengar segala yang diucapkan hambanya, Allah Maha melihat segala gerakan hambanya, tidak mungkin perbuatan hamba yang hambar dari penglihatan Allah. Allah Maha menyayangi hambanya, Allah kuasa atas segala sesuatu, Allah sangat bahagia dengan taubat hambanya. Yang kedua, zikir kedua dengan mengingat perintah, larangan, dan hukum Allah. Zikir jenis ini ada dua macam. Kemudian teknis berzikir. Teknis berzikir dengan tasbih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menghitung dengan jari kanan atau ruas-ruas jari kanan, dan bukan dengan bantuan media seperti kerikil, biji-bijian, ataupun dengan biji tasbih. Karena menurut hadis menyebutkan bahwa ada keutamaan berzikir ketika menggunakan ruas-ruas jari. Keutamaannya adalah ketika pada hari kiamat jari jemari akan diminta kesaksiannya di hadapan Allah. Di kalangan umat muslim sebagian ada pula yang menggunakan media penghitungan zikir seperti tasbih atau alat penghitung, dikarenakan lebih utama dan mudah menurut sebagian ulama. Imam Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi menjelaskan dalam kitab Faidul Qadir Syar al-Jami'as Sagir ketika menerangkan hadis Yusairoh. Hadis ini merupakan dasar terhadap surahnya Subah atau untainan biji tasbih yang sudah dikenal. Hal itu dikenal pada masa sahabat. Abdullah bin Ahmad telah meriwayatkan bahwa Abu Hurairah memiliki benang yang memiliki 1000 himpunan. Dia tidaklah tidur sampai dia bertasbih dengannya. Kemudian dalam riwayat Ad-Dailami, sebaik-baiknya zikir adalah subah, tetapi mu'alif atau Imam As-Suyuti mengutip dari sebagian ulama belakangan Al-Jalal Al-Bulaqini dari sebagian mereka bahwa menghitung tasbih dengan jari jemari adalah lebih utama sesuai zahir hadis. Nah, kemudian berzikir setelah sholat sunnah.
kita diberikan anjuran untuk berzikir istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian setelah salat wajib kita berzikir istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 1 kali. Kemudian tasbih 33 kali, yaitu tasbih itu yang kalimat yang berbunyi subhanallah. Kemudian tahmid 33 kali, kalimat tahmid itu alhamdulillah. Kemudian takbir 33 kali. Nah, kalimat takbir itu Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dibaca 1 kali. Kemudian kita juga membaca ayat kursi, kemudian kita membaca surat Al-Mu'awwidjat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian setelah salat maghrib dan subuh itu ada juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 1 kali. Kemudian sehabis salat subuh kita juga bisa menambahkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian berzikir merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam. Berzikir memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi kehidupan manusia, baik dari segi spiritual maupun psikologis. Beberapa keutamaan berzikir yang dapat meningkatkan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Yang pertama, menenangkan hati dan pikiran. Berzikir adalah salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran. Saat seseorang berzikir, ia akan fokus pada kalimat zikir yang diucapkannya, sehingga dalam membantu menghilangkan kecemasan dan stres yang dirasakan. Dengan begitu, seseorang akan merasa lebih tenang dan damai. Jadi teman-teman kalau lagi mungkin patah hati, galau dan semacamnya, berzikirlah, maka hati kita akan tenang. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa membaca zikir atau berzikir kepadanya. Dengan berzikir, seseorang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah dan merasa lebih dekat kepada Allah gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah. Nah, teman-teman, berzikir juga meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Saat seseorang berzikir, ia akan lebih fokus khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Hal ini dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kualitas ibadahnya sehingga lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menjaga keimanan. Nah, teman-teman, berzikir juga dapat membantu seseorang dalam menjaga keimanannya. Saat seseorang berzikir, ia akan lebih mudah untuk mengingat Allah dan menjaga keimanan dalam dirinya. Dengan begitu, seseorang akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi godaan dan cobaan yang datang dalam hidupnya. Kemudian meningkatkan kebahagiaan. Berzikir juga dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang. Saat seseorang berzikir, ia akan merasa lebih dekat pada Allah dan merasa lebih tenang dan damai. Hal ini dapat membantu seseorang dalam mencapai kebahagiaan yang lebih bermakna dan abadi. Dari beberapa keutamaan tadi dapat disimpulkan bahwa berzikir memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa mengingat Allah dan berzikir kepadanya dalam setiap kesempatan yang ada, baik dalam keadaan suka maupun duka. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya
bahas di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.